Hari ini adalah hari ke-12 di bulan Rabiul Awal. Di hari ini, di tanggal ini tepat di mana idola kita, panutan kita, nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir ke alam dunia ini, yang sudah menyelamatkan dari gelapnya kekafiran menuju terang benderangnya keimanan. Dan beliaulah yang sudah menyelamatkan kita dari tepi jurang api neraka. Jadi sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita di bulan Rabiul Awal ini kita memperingati, mengingat, mengenang manusia teragung, manusia termulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tentunya dengan kita meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan ini pun tidak hanya cukup dengan kata-kata, tapi bagaimana kita mengaktualisasikannya dalam kehidupan kita dengan cara melaksanakan, menjalankan sunnah, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekemampuan kita. Apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi, bismillah kita laksanakan dan kita jalankan. Itu merupakan bukti kecintaan kita kepada beliau. Man ahabba ayyanala ru'yatan nabi falyuhibbahu hubban syadida. Siapa yang ingin bermimpi, yang ingin melihat, yang ingin berjumpa dan ingin bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaratnya tanamkan kecintaan kepada beliau dengan kecintaan yang sungguh-sungguh. Bagaimana tandanya cinta kita kepada beliau? Wa alamatul hubbi al-ita'ah fi sunnatihi saniyah. Ciri cinta kita kepada Nabi adalah kita mentaati, melaksanakan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah wa iktsarus salati alaihi, memperbanyak salawat untuk beliau. Karena Nabi pernah mengatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu pasti dia akan sering menyebut dan menyebutnya. Siapapun yang cinta kepada sesuatu akan dikenang terus, akan dia sebut-sebut terus. Begitupun dengan kita, ketika kita menyatakan diri cinta kepada Nabi, cinta kita kepada Rasul, maka di setiap saat dan kesempatan kita selalu menyebut nama beliau. Dan alhamdulillah di setiap salat kita selalu menyebut nama beliau dengan dua kalimat syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, sampai selesai kita baca alhamdulillah. Berarti insyaallah tiap hari kita selalu menyebut nama beliau. Dan mudah-mudahan bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan kita dengan meningkatkan amal-amal baik, amal-amal saleh kita. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat-umat yang mencintai nabinya, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pengajian kitab Tanqihul Qaul, masih bercerita tentang fadilah zikir.
Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hikayatan 'anillahi ta'ala, ana ma'a 'abdi idza dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda hikayatan anillah, ya, sebuah hikayat, kisah anillahi ta'ala, tentang Allah subhanahu wa ta'ala, atau dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh dibilang ini masuk kategori hadis qudsi. Karena di sini Allah mengatakan, apa kata Allah? Ana ma'a abdi. Kata Allah, aku akan selalu bersama hambaku. Ana ma'a abdi, aku akan selalu menyertai hambaku. Ai bi'ilmi, dengan pengetahuanku, dengan ilmuku. Pokoknya aku akan selalu bersama hambaku, kata Allah, dengan syarat idza dzakaroni, apabila atau ketika dia mengingat kepadaku. Jadi ada hubungan sebab akibat. Karena kita mengingat Allah, maka Allah akan selalu bersama-sama kita. Artinya di saat kita lupa kepada Allah, maka Allah pun akan menghindar dari diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ini hadis mengatakan, ana ma'a abdi, saya akan selalu menyertai hamba-hambaku, idza dzakaroni, ketika ia mengingat aku. Wa taharrakat bi syafatahu, dan ketika dua bibirnya selalu bergerak karena berzikir kepadaku. Jadi mulut ini, bibir ini tidak pernah berhenti untuk terus berzikir. Lisan ini, bibir ini selalu basah dengan zikrullah, menyebut nama Allah. Allah katakan, fadhkurullaha dzikran katsira. Zikirlah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Jangan berhenti untuk berzikir. Jangan berhenti untuk mengingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Itu mereka-mereka yang selalu zikir kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, baik dalam keadaan dia berdiri lagi salat, Allahu Akbar, kita sedang zikrullah, sedang mengingat Allah. Allah katakan, aqimis salata li dzikri, tunaikan salat, laksanakan salat, li dzikri, dalam rangka mengingat Allah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ada 3 tempat yang bisa kita jadikan zikir. Yang pertama, di saat kita berdiri. Qu'udan, di saat kita sedang duduk bisa kita zikir. Wa 'ala junubihim, dan di saat kita sedang berbaring. Kita diajar sebelum tidur kita zikir, sambil merebahkan badan, sambil berbaring kita zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya dalam
keadaan kita ibadah, bukan hanya dalam keadaan kita sedang melaksanakan kewajiban sholat, tapi di setiap kesempatan kita harus selalu ingat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya itu yang akan membuat hati ini tenang, itu yang akan membuat hati ini tentram. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya itu yang membuat jiwa tenang. Harta tidak akan membuat ketenangan, kekayaan tidak akan membuat kita tenang, tapi zikrullah yang akan membuat jiwa ini tenang. Dan di saat hati ini selalu menyimpan Allah, ada Allah di dalam diri ini, ada Allah di dada kita, ada Allah di hati kita, maka dimanapun kita berada, pasti kita akan merasakan ketenangan, kesenangan, dan kebahagiaan. Tapi ketika hati ini lupa kepada Allah, Allah tidak diingat, Allah tidak disebut, dimanapun kita berada, pasti akan kita rasakan kegalauan, kegelisahan, kesedihan, dan lain sebagainya. Makanya jangan tinggalkan zikrullah. Jadi kata Allah, ana ma'abdi idza dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Dan di saat bibirnya, kedua bibirnya selalu bergerak-gerak untuk selalu menyebut Allah. Makanya alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Setiap malam Ahad ini selalu diawali dengan riyadhah zikir, dengan membaca tahlil, membaca ratib haddad, zikir kita kepada Allah, mengingat Allah, dilanjutkan dengan taklim. Ini semua adalah pekerjaan yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Perkumpulan-perkumpulan seperti ini yang dirindukan oleh Nabi, yang diinginkan oleh Nabi, yang didambakan oleh Nabi, agar kita menjalankan ini semua. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat taman-taman surga, masuk, nikmati taman-taman surga itu, yaitu hilaqul dzikri, halakoh zikir seperti ini, halakoh ilmu seperti ini. Makanya beruntung bapak-bapak, ibu-ibu yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di majlis-majlis seperti ini. Sebab orang yang sedang mencari ilmu, seluruh makhluk Allah membacakan istighfar untuk para pencari ilmu. Hatta hitanul ma', sampai ikan-ikan di lautan, ikan-ikan di air, semua membacakan istighfar buat para pencari ilmu. Masya Allah, beruntung kita masih diberikan kesempatan. Makanya kun aliman au muta'alliman. Jadilah kamu orang alim, au muta'alliman, atau jadi orang yang sedang mencari ilmu, au mustami'an, atau hanya pendengar ilmu saja, au muhibban, atau pecinta ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Yang kelima berarti fatahlika, nanti kamu akan binasa kalau kamu jadi yang kelima. Jadi alim tidak, jadi muta'alim tidak, jadi muhib tidak, jadi mustami juga tidak. Na'udzubillah min dzalik. Mau jadi apa hidup ini? Alim enggak, belajar enggak, dengerin ilmu juga enggak, cinta ilmu juga tidak. Apa yang mau kita bawa? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan paling nyesel, paling rugi adalah orang yang hidup di dunia punya kesempatan waktu untuk mencari ilmu, tapi dia tidak mencari ilmu, maka di akhirat dia akan menjadi orang yang paling nyesel dan paling merugi. Hanya kita sesibuk apapun pekerjaan kita, kegiatan aktivitas kita, sempatkan diri untuk thalabul ilm, sempatkan diri untuk mencari ilmu yang di dalamnya ada zikir, ada ilmu dan lain sebagainya, ada adab yang diajarkan.
Masya Allah, ini luar biasa. Yang berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, zikrullahi ta'ala bil ghadati wal ashi. Zikir kita kepada Allah, mengingat Allah bil ghadat, di waktu pagi, wal ashi, dan di waktu petang. Jadi pagi-pagi kita zikir. Biasanya kalau pagi di Al-Ihya ba'da subuh, itu zikir yang dibaca adalah wirdul latif. Setelah wirdul latif kita baca Yasin 1 kali dan surah Ar-Rahman 1 kali. Ba'da maghrib di petangnya kita baca Ratibul Haddad, dilanjutkan dengan Yasin 1 kali dan Al-Muluk Tabarak 1 kali. Asarnya kita baca Waqiah minimal 1 kali. Kalau mau lebih hebat lagi, baca Waqiahnya 7 kali. Biar lebih hebat lagi, baca 14 kali dengan doanya, yaitu doa Waqiah. Insya Allah, Allah akan berkahkan rizki kita dan Allah akan makmurkan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ingat, kalau kita baca zikir, ingat sama Allah, sholat nggak ketinggalan, ini dalam rangka zikir semua, insya Allah kehidupan kita pun akan diperbaiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hidup ini ingin diperbaiki, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Nabi, zikrullah fil ghadat, zikir kepada Allah di waktu pagi, wal ashi, dan di waktu petang. Ternyata kekuatan zikir ini afdal, lebih baik, lebih utama, lebih hebat min darbis suyuf, daripada menebaskan pedang, memukulkan pedang fi sabilillah, di saat kita sedang jihad fi sabilillah. Jadi kalau kita ngangkat senjata, ngangkat pedang perang li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulya, perang jihad fi sabilillah, itu ternyata ganjarannya tidak lebih gede, tidak lebih besar dibandingkan kita dengan zikrullah pagi dan petang. Nah sekarang kan kita nggak perang, nggak ngangkat senjata, cukup dengan zikir pagi sampai zikir petang, malam, insya Allah pahala itu jauh lebih besar dibandingkan kita ngangkat senjata perang melawan musuh-musuh Allah. Zikir. Nah, tapi memang ini ujiannya berat. Ba'da subuh, ya kalau seandainya kita ba'da subuh tidak punya kesempatan untuk zikir, membaca wirdul latif, Yasin, dan Ar-Rahman, karena setiap selesai ba'da subuh kita harus pergi meninggalkan tempat untuk berikhtiar, untuk cari nafkah. Jangan sampai ditinggalkan, kita cari solusi. Bagaimana cara bacanya? Cara baca wirid tadi bisa dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Atau seandainya di kendaraan kita bisa pegang Majmu' Syari, pegang Al-Quran, pegang buku wirid, bisa dimanfaatkan kesempatan-kesempatan itu. Yang jelas zikir-zikir itu jangan sampai ditinggalkan. Pasti terasa, zikir apapun dibaca akan terasa keberkahannya. Yakin boy. Meskipun hanya dengan zikir Bismillahirrahmanirrahim, 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 hanya bismillah terus didawamkan, atau sholawat,
Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Hanya sholawat terus insyaallah. Mulut ini tidak pernah berhenti untuk zikir, mengingat Allah dan mengingat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus di bulan Rabiul Awal ini, mari kita perbanyak membaca salawat sebagai bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya terserah, mau salawat apa saja. Mau salawat tibil kulu, mau salawat asgil, atau mau salawat naria, atau mau salawat nurbuat, atau apa saja, silahkan. Salawat apapun dibaca, boleh mangga silahkan. Yang penting sudah kita punya apa namanya, ijazah dari aurat tadi. Atau tidak punya ijazah pun gak ada masalah, baca saja salawat itu. Insya Allah dengan membaca salawat hati akan tentram, hati akan tenang. Salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam kitab Ihya di sini sebutkan, wafil Ihya, la dzikrullah, sungguh pakai lam taukid kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sungguh zikir kepada Allah Azza wa Jalla bil gadati wal asyi, baik di waktu pagi, wal asyi dan petang, itu afdal daripada menebaskan, menghancurkan pedang fi sabilillah, dan lebih baik dibandingkan kita mengeluarkan harta untuk berderma, untuk sedekah. Terlebih-lebih kalau kita zikir nggak ketinggalan, sedekah tidak pernah dilupakan. Insya Allah kebahagiaan yang akan Allah berikan kepada kita. Ya, asal yakin, nggak usah banyak sedekah, 2.000, 5.000, asal ikhlas, istiqomah. Istiqomah tiap Jumat 5.000, 2.000 dimasukin ke keropak masjid. Insya Allah kalau yakin Allah akan ganti jauh lebih banyak dari apa yang kita keluarkan. Ditambah belum lagi kita dengan sholat duhanya, dengan wirid waqiahnya, dengan doa waqiahnya, dengan tahajudnya. Insya Allah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min haitsu la yahtasib. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban ghadaqan mubarakan fi, la tabi'ata biduni wasta, la nihayatalah wa la haddalah, min haitsu la nahtasib wa la nadri bimannika wa karamika ya arhamar rahimin. Itu yang kita minta. Allahumma rzuqna, ya Allah berikan kami rizkan halalan, rizki yang halal, tayyiban, rizki yang baik, rizkan halalan tayyiban ghadaqa, jangan kepalang, yang melimpah ruah, halalan tayyiban ghadaqa mubarakan fi, berkah rizki yang kita terima dari Allah. Allah marzuqna rizqan halalan tayyiban ghadaqan mubarakan fi, la tabi'ata, enggak ada efek sampingnya, enggak ada konsekuensinya, enggak ada efek buruknya. Kan kalau kita misalkan dapat uang kemudian ada efek buruk, tiba-tiba dipanggil KPK, ya berarti kan ada efek buruk, ada konsekuensi yang harus kita terima. Ini mah la tabi'ata, enggak ada efek sampingnya, enggak ada konsekuensi yang kita terima, dan enggak ada efek buruk yang kita dapatkan. Aman, sebanyak apapun Allah kasih buat kita aman, enggak ada negatifnya. Biduni wasta, ya Rabb, Engkau kasih rezeki itu biduni wasta, gak usah pakai perantara lagi udah. La nihayatalah, tidak ada akhir, tidak ada penghabisan, tidak ada ujungnya. Wala haddalah, enggak ada habis-habisnya. Kalau orang Inggris bilang no limit, enggak ada ujungnya, enggak ada limitnya tuh rezeki yang Allah berikan kepada kita. Min haitsu la nahtasib,
dari tempat yang tidak pernah kita duga, kita sangka, wala nadri dari tempat yang tidak pernah kita ketahui. Bimanika, semua itu hanya karena karuniamu ya Allah, wa karamika dan kemuliaanmu ya Allah. Itu rizki yang kita minta. Halal, baik, berkah. Oh itu, Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Kalau kita sudah berikan rizki yang halal, rizki yang baik, rizki yang berkah. Halal, kalau tidak baik juga bahaya. Asinan halal, rujak halal, sambal halal. Kalau dimakannya pada subuh nggak baik, bisa sakit perut kita. Makanya kita minta rizqan halalan thayyiban, halal dan baik buat kesehatan kita, buat kehidupan kita. Nah, jadi ternyata zikir kepada Allah pagi dan petang ini lebih afdal daripada perang, jihad fisabilillah, dan dibandingkan dengan memberikan harta sebagai derma kita kepada orang lain, kepada fakir miskin. Masya Allah. Terus satu lagi, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, afdalul zikri, zikir yang paling afdal, zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Dan zikir ini merupakan syifaul qulub, obat dari segala penyakit-penyakit hati. Apa saja penyakit hati? Iri, dengki, gelapnya hati karena dosa, lalai, lengah, kemudian males. Itu semua akan terobati dengan kita memperbanyak zikir. Yang paling afdal zikir itu adalah la ilaha, tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah, tidak ada yang wajib diibadahi kecuali Allah, tidak ada yang dijadikan tempat bersandar kecuali Allah, tidak ada yang di tempat yang dituju kecuali Allah, tidak ada yang dijadikan tempat bergantung kita kecuali Allah. Kalau kita bersandar kepada makhluk akan lenyap, tapi kalau kita bersandar diri kepada Allah, Allah tidak akan pernah lenyap, Allah tidak akan pernah binasa, Allah tidak akan pernah hilang. Tapi kalau kita mengandalkan harta kekayaan, jabatan, pangkat, kedudukan, itu semuanya akan lenyap dan akan binasa. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa ketika kita tidak punya jabatan, tidak punya harta kekayaan, dan tidak punya sandaran ketika hidup di dunia ini. Tapi ketika hidup sandarkan ini, kita sandarkan diri ini kepada Allah, insya Allah kita akan selamat hidup di dunia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi kata Nabi, afdal dzikri la ilaha. Mari kita sama-sama baca la ilaha illallah. Saya pertama diikuti oleh hadirin semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kalimat ini yang menutup akhir hayat kita, sehingga kita dipastikan akan menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal